Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya dan saya meyakini bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pada saat pagi hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Berkata demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai seorang yang punya power, seorang yang kuat, seorang yang punya pengetahuan, bahkan dia adalah seorang yang memiliki pewahyuan yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam pelayanannya ada begitu banyak tanda-tanda ajaib yang dia kerjakan. Tetapi di dalam itu semua Tuhan pun mengizinkan ada kelemahan di dalam diri daripada Rasul Paulus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan tadi mencatat bahwa ada satu duri di dalam daging yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi kita akan melihat kenapa ada suatu penyakit atau duri di dalam daging yang harus terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus. Tujuannya adalah kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7 di bagian akhir dikatakan, supaya aku jangan meninggikan diri. Bahkan di dalam terjemahan yang lain dikatakan supaya aku jangan sombong, supaya aku jangan besar kepala, karena setiap penglihatan-penglihatan yang sudah dia alami, yang sudah dialami oleh Rasul Paulus, bahkan supaya dia tidak sombong akan setiap tanda-tanda ajaib yang telah ia lakukan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, ia pun tidak tinggal diam. Firman Tuhan mencatat bahwa Paulus dia memohon kepada Tuhan supaya penyakit itu, supaya duri yang ada di dalam daging itu diangkat oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa 3 kali dia memohon kepada Tuhan. Suatu yang sudah maksimal kalau bisa saya katakan yang sudah dilakukan oleh pada Rasul Paulus. Dia untuk terus memohon kepada Tuhan. Tetapi kita melihat apa yang menjadi jawaban Tuhan di dalam permohonan daripada Rasul Paulus. Di ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Firman Tuhan katakan cukup kasih karuniaku bagimu. Bahkan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan tidak. Tetapi aku menyertai engkau. Hanya itu yang kau perlukan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa sepertinya Paulus tidak menerima jawaban dari apa yang ia inginkan. Karena apa? Paulus inginkan supaya duri yang ada di dalam dagingnya itu diangkat oleh Tuhan. Dia terima pemulihan secara utuh. Tetapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku. Cukuplah bahwa aku akan tetap terus menyertai engkau. Karena itulah yang kamu butuhkan.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita bisa belajar, kalaupun sepertinya Tuhan katakan tidak dari setiap permohonan kita, bukan berarti Tuhan jahat, bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kita, bukan berarti Tuhan membiarkan kita, tetapi Tuhan katakan, kasih karuniaku menyertai engkau. Cukup itu buat engkau. Kasih karuniaku cukup buat engkau. Karena itulah yang engkau butuhkan. Saudara-saudara yang kekasih, setiap kita punya kelemahan. Setiap kita punya rasa sakit. Tetapi firman Tuhan katakan, justru di dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan menjadi nyata. Kuasa Tuhan menjadi sempurna buat saya dan buat saudara. Mari saudara, kita mau tetap terus menengadah kepada Tuhan. Kita mau tetap terus bersandar kepada Tuhan. Kita mau tetap terus berharap kepada Tuhan. Meskipun sepertinya tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi ingat, bukan berarti Tuhan jahat. Bukan berarti Tuhan membiarkan kita. Tetapi penyertaan Tuhan selalu sempurna buat kita. Kasih karunia Tuhan tidak pernah lepas daripada kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu buat kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tetap terus dekat dengan Engkau. Kami mau tetap terus melekat dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat yang ada. Engkau memberkati mereka, Engkau berikan mereka kekuatan. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan buat bangsa dan negara kami ini dipulihkan oleh Tuhan. Dari segala sesuatu yang mungkin sedang terjadi saat ini, kami percaya berkat Tuhan ada untuk bangsa kami. Berkat Tuhan ada untuk kota Temanggung ini. Terima kasih Tuhan, Bapak Ibu Gembala, para pengerja, staf gembala, setiap pelayan-pelayan yang ada. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Semuanya ditolong oleh Tuhan. Semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah hari ini bersama-sama dengan Engkau. Tuhan yang selalu menyertai dan menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.